warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang komen nih teman-teman, yang lulus optimalisasi apa bisa ditempatkan di instansi sebelumnya? Karena dengan kelulusan optimalisasi yang sangat jauh dari keluarga di ujung Indonesia, sementara sudah belasan tahun bekerja, apa tidak ada pertimbangannya? Buat teman-teman semua, optimalisasi ini memang dilakukan langsung otomatis dari pusat ya. Jadi teman-teman tidak bisa untuk memilih lokasi penempatan secara ulang. Jadi teman-teman akan diacak, jadi tidak tahu nih teman-teman nanti ditempatkan di mana. Untuk kejadian seperti ini biasanya pasti instansi pusat yang punya unit kerja di semua wilayah Indonesia ya, sehingga teman-teman ada yang terlempar untuk dilakukan optimalisasi ke daerah lain akhirnya. Nah, untuk teman-teman semua, optimalisasi ini jika tidak mau menerima, teman-teman bisa klik untuk mengundurkan diri pada saat pengisian daerah nanti. Tapi kalau saran aku, teman-teman silakan terima dulu optimalisasi tersebut karena nantinya jika ingin mengajukan relokasi ataupun sebagainya itu tergantung lagi dari kebutuhan instansi teman-teman semua. Apakah bisa direlokasi ke tempat sebelumnya ataupun direlokasi lagi ke tempat yang lainnya lagi, itu tergantung dari kebutuhan dan kebijakan dari masing-masing instansi. Jadi seperti itu, optimalisasi teman-teman tidak bisa memilih, hanya bisa menerima hasil acak yang sudah dilakukan oleh pusat. Jadi seperti itu buat teman-teman semua yang belum keluar untuk pengumumannya, selamat menunggu. Mudah-mudahan nih tahun ini teman-teman bisa terima SKASN. Sukses. Teman-teman, ribuan honorer R4 tidak lulus seleksi P3K tahap kedua. Ini penjelasan BKN Kanrek 7 dan BKPSDM Palembang. Seperti apa? Kita cek. Ribuan honorer R4 dinyatakan tidak lulus seleksi P3K tahap kedua di lingkungan pemerintah kota ataupun Pemkot Palembang. Para honorer kategori R4 ini merupakan tenaga non-ASN yang tidak terdaftar di dalam database BKN. Usai melakukan tes P3K Mei lalu dinyatakan tidak lolos dan formasi tidak tersedia. Beda halnya dengan R2 ataupun XK2 dan R3 yang mendapat prioritas karena sudah tercatat di dalam database BKN. Sementara kategori R4 masih belum memiliki status resmi dalam sistem nasional. Kepala BKPSDM Kota Palembang ini melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Maria Ulfa ini mengakui bahwa formasi yang dibuka pada tahap kedua sebagian besar sudah terisi pada tahap sebelumnya. Tahap 2 ini hanya mengisi sisa formasi dari tahap 1. Jadi wajar jika tidak banyak peluang, apalagi bagi yang belum masuk prioritas seperti R4 katanya. Ulpa mengatakan keputusan final masih menunggu arahan pemerintah pusat. Selama belum ada regulasi jelas, maka status honorer R4 tetap belum ada kepastian. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kanrek 7 BKN, Yuli Novianti, yang menyebutkan bahwa R4 saat ini berada di posisi penampungan sambil menunggu keputusan dari Kemenpan RB. Kekecewaan pun memuncak di kalangan honorer R4. Banyak yang telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah, namun tetap belum mendapat pengakuan secara administratif. Kini nasib honorer R4 kembali berada di persimpangan. Tanpa regulasi dari pusat, mereka tetap menjadi bagian dari sistem yang bekerja, tapi belum diakui secara resmi. Jadi seperti itu buat teman-teman semua R4 ya, yang belum mendapatkan formasi, kita tunggu lagi nih untuk kebijakan selanjutnya untuk teman-teman semua. Sukses teman-teman. Apakah hasil seleksi P3K tahap kedua bisa diajukan sanggah? Begini penjelasan resmi BKN berdasarkan surat yang diterbitkan pada 20 Mei 2025 yang lalu. Seperti apa? Kita cek. Pengumuman hasil seleksi P3K tahap kedua sudah dirilis oleh berbagai instansi. Namun, timbul pertanyaan baru, yaitu apakah peserta yang tidak lulus seleksi P3K tahap kedua bisa mengajukan sanggah seperti saat seleksi administrasi? Pertanyaan ini telah dijawab dengan tegas dan jelas oleh BKN melalui surat Kepala BKN dengan nomor terlampir. Setelah pengumuman hasil diumumkan oleh semua instansi, masih ada 2 tahapan lagi yang harus dilalui peserta yang lulus, yaitu pengisian DRH dan usul penetapan RI P3K. Berdasarkan surat Kepala BKN dengan nomor terlampir ini ditegaskan bahwa masa sanggah hanya berlaku untuk tahapan seleksi administrasi. Dengan kata lain, apabila peserta tidak lulus seleksi administrasi, peserta tersebut bisa melakukan sanggah. Namun, masa sanggah tidak berlaku untuk hasil seleksi kompetensi. Jadi, apabila peserta tidak lulus seleksi kompetensi P3K tahap kedua, maka keputusan tersebut sudah bulat. Hal ini karena secara tegas BKN tidak menyediakan masa sanggah. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus sudah bisa nih ya untuk siap-siap untuk mempersiapkan berkas pengisian DRH-nya. Mulai dari surat sehat, narkoba, jasmani, dan sebagainya yang diperlukan. Jadi silakan nih teman-teman ya, biar nanti antriannya nggak panjang nih, apalagi untuk urus SKCK. Jadi seperti itu buat teman-teman semua yang belum keluar, silakan ditunggu untuk pengumumannya. Mudah-mudahan nih kalian bisa lolos dan terima SK di tahun ini. Sukses! Teman-teman bikin cemas, hasil seleksi P3K tahap kedua belum juga diumumkan. Kira-kira ada apa sih?
Seperti apa beritanya? Kita cek. Meski sudah cukup lama menunggu sejak tes dilaksanakan sebulan lebih lalu, peserta P3K tahap kedua tahun anggaran 2024 dipaksa harus bersabar. Pasalnya hingga saat ini masih banyak hasil kelulusan peserta belum juga diumumkan. Kondisi ini membuat para peserta dilanda harap-harap cemas. Mereka yang berharap besar menjadi bagian dari ASN tahun ini belum juga mendapatkan pengumuman hasil seleksi. Apakah lolos atau belum beruntung menjadi ASN tahun ini? Kepastian ini tentunya mereka butuhkan untuk melakukan perencanaan ataupun menentukan langkah ke depannya. Sebagaimana diketahui bahwa proses seleksi P3K tahap kedua ini tidak diumumkan secara serentak di seluruh instansi. Karena berdasarkan surat BKN dengan nomor terlampir, pengumuman hasil kelulusan P3K tahap kedua memang dilaksanakan dalam rentang waktu 16 hingga 30 Juni 2025. Jadi belum adanya pengumuman kelulusan memang sudah sesuai jadwal. Meski rentang waktu pengumuman dimulai tanggal 16, ini batas akhir pengumuman masih sampai dengan 30 Juni. Jadi buat teman-teman yang pengumumannya belum keluar, silahkan ditunggu sampai dengan tanggal 30 Juni nanti. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa lolos dan terima SK di tahun ini. Sukses!